Shalom, rekan-rekan yang terkasih semuanya. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat dan semakin diberkati, mengingat situasi dan kondisi kita saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, baik itu secara sehat walaupun hanya sebatas via media sosial. Saya mewakili teman-teman dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan supaya kepada kita semoga selalu sehat, stay at home dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin dan juga jangan lupa untuk bersyukur, beribadah, selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga COVID ini bisa segera berakhir. Dan akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, baik itu dari kami Majelis Jemaat GKI Raja Wali, kepada teman-teman seluruh anggota dari KPPR Resort Palangkaraya Hulu. Semoga kita selalu diberkati, selalu sehat. Dan akhir kata, stay at home, tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap social distancing dijaga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih atas rahmat nafas kehidupan yang boleh kita terima pada saat ini, sehingga kita dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah situasi dan kondisi saat ini, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Rumah aja. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, karena di gereja kamu online juga. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, ini semua hanya untuk sementara. Amin. Kutanya hari Senin kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Rumah aja. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, tetap harus lakukan yang oke punya. Gitu dong. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, jangan lupa untuk tetaplah berdoa. Haleluya. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, tapi jangan malah banyak berantemnya. Waduh. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, bukan sibuk sama IG dan TikToknya. Jadilah anak Tuhan, berhikmat gak sembarangan. Kalau virus berhasil menyerang, bukannya Tuhan gak perhatian, atau bukan karena kurang iman, tapi kita gagal jaga kesehatan. Kutanya hari ini kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari ini kamu kemana? Rumah aja. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya cari perkara. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya beban luar biasa. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, apalagi cari gebetan. Ampun, jangan sampai kamu rajin kelayapan, mendingan di rumah aja. Sebelum kita bersama-sama mulai ibadah kita, marilah kita menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus turun memberkati dan menyertai kita bersama. Amin.
Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kehali langit dan bumi, padamu kami bersyukur dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kasih-Mu masih kami rasakan dan begitu nyata dalam kehidupan kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Bapa Sorgawi, dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau. Kami percaya ya Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu pada saat ini melalui saat teduh lewat kebersamaan kami. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan, namun itu semua tidak menghalangi kami ya Tuhan untuk hadir menyembah Engkau, belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus pada saat ini. Kami merindukan Engkau menganugerahkan berkat sorgawi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami baca pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat mengerti rahasia ilahi dalam firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak ditaburkan dengan sia-sia, namun biarlah firman-Mu ini boleh jatuh di tempat yang subur, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Demikian bunyinya: tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Sungaimu jiwaku rindu.
kita mendengarkan sebuah renungan yang akan disampaikan. Shalom rekan-rekan muda, selamat kita bertemu kembali. Selamat kita mengikuti ibadah online kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 hingga ke-17. Rekan-rekan muda, kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita sudah diberikannya kekuatan, kesehatan, terlebih untuk napas kehidupan ini. Rekan-rekan muda, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon penuntunan daripada Tuhan kita, agar kita dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa rekan-rekan muda. Bapa Surgawi, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, cinta dan kasih-Mu, terlebih untuk napas kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jika sebentar kami akan membaca dari sebagian firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kemampuan. Biarlah Tuhan Engkau menaruh roh pengertian-Mu, roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu pada kami, terlebih roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda, 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 sampai 17 ini berbicara tentang, yaitu perikopnya peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya akan bacakan dari yang ayat ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Rekan-rekan muda, surat Rasul Petrus ini ditujukan pada saat itu adalah kepada umat kepunyaan Allah, yaitu orang-orang Kristen yang pada saat itu mereka menerima hinaan, cacian, bahkan mereka dibenci karena mereka berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan mereka percaya akan imannya kepada Yesus Kristus. Rekan-rekan muda, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita agar anak-anak muda di tengah apapun kondisinya, seperti saat hari ini kita berada di tengah-tengah bencana COVID-19 ini. Nah, rekan-rekan muda diminta untuk tetap taat dan patuh akan kehendak Tuhan dan patuh dan taat akan kehendak pemerintah. Rekan-rekan muda dalam Yesus Kristus, di tengah kemudaan rekan-rekan muda, justru disinilah anak-anak muda diminta untuk kreatif, inovatif, dan jangan berdiam diri, tapi carilah inovasi-inovasi baru. Carilah jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga rekan-rekan anak muda. Rekan-rekan anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kepada kita rekan-rekan muda bahwa kita hidup di dalam dunia ini adalah sebagai perantau. Kita adalah pengembara. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia ini, dunia yang fana, dan kita akan meninggalkannya suatu saat. Rekan-rekan muda, di sinilah Tuhan menginginkan kita agar kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang bukan Yahudi dikatakan di sana, agar kita hidup menunjukkan karakter Kristus. Kita hidup menjadi surat yang terbuka, itu surat-surat tentang kehidupan Kristus. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-13 ini mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di sini rekan-rekan muda, kita diminta untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, tunduk dan patuh kepada Allah ini rekan-rekan muda bisa kita lakukan dalam hal yang sederhana, mulai dari lingkup keluarga kecil kita, di keluarga, dengan saudara,
dengan rekan-rekan sesama anak muda. Ya, lakukanlah dengan perkara-perkara kecil dengan menghormati, menghargai pendapat rekan-rekan muda yang lain. Berbuatlah baik dan benar. Ya, rekan-rekan muda, berbuat baik dan benar. Karena antara baik dan benar itu mengandung sesuatu yang berbeda. Baik belum tentu benar, tetapi benar itu pasti baik. Ya. Nah, rekan-rekan muda, Allah menghendaki kita berbuat baik. Ya. Kepada siapa saja. Ya. Berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Ya. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup kita. Ya, tapi ingat, berbuat baik itu bukan menyelamatkan, karena keselamatan itu hanya karena anugerah. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah baik terhadap hidup kita. Ayat yang selanjutnya menginginkan kita agar kita hidup sebagai orang merdeka. Tapi ingat, hidup sebagai orang merdeka itu, ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaannya. Ingat, kita hanya sebagai perantau, hidup sementara dalam dunia fana ini. Ya. Jadi rekan-rekan muda, saya yakin dan percaya di dalam kemudahan rekan-rekan muda adalah orang yang selalu ingin mencari jati dirinya, ingin mencoba-coba sesuatu. Ya. Itu baik selama itu positif. Selama itu baik, selama itu benar, dan selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, rekan-rekan muda, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, mengingatkan kita sebagai umat Kristen di tengah dunia ini, di tengah pengembaraan kita, di tengah kita sebagai perantau. Ya, jadi rekan-rekan muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup. Ya, yang pertama tadi kita harus berbuat baik dan benar. Yang kedua, kita hidup sebagai orang merdeka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Ya, segala kutuk maut dan dosa, segala penyakit sudah ditanggungnya, rekan-rekan muda. Ini yang kita patut bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, walaupun dosa sudah ditebusnya, kita tidak boleh, ya, hidup merdeka menyalahgunakan kemerdekaan. Justru kita merdeka semakin kita takut akan Tuhan, mengikuti segala perintahnya. Saya yakin dan percaya rekan-rekan muda sudah membaca dan sudah mengikuti katekisasi dan sudah membaca 10 hukum perintah Tuhan yang terdapat di Keluaran 20. Nanti saya ingatkan kembali rekan-rekan muda, baca kembali 10 hukum perintah Tuhan itu. Di sanalah ada perintah-perintah Tuhan yang mengingatkan kita. Rekan-rekan muda, yang ketiga, ya, Tuhan ingin kita hidup mengasihi sesama, menghormati dan mengasihi sesama tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakangnya. Ya, rekan-rekan muda, hiduplah kita saling menghormati dan saling mengasihi. Ini yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita melalui 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 hingga ke-17 ini. Rekan-rekan muda, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hamba itu artinya hamba yang takut dan taat kepada perintah Tuhan. Rekan-rekan muda, di kemudahan rekan-rekan muda, justru inilah kesempatan kita untuk membentuk karakter kita yang baik, karakter Kristen yang baik, karakter Kristus dalam diri saudara-saudara sekalian. Ya, karena kalau kita membiasakan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita biasa hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Karena karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan, dari pengalaman, dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi rekan-rekan muda, dari sekarang bentuklah hidup rekan-rekan muda itu berkarakter sebagai hamba Allah yang takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan kita takut akan Tuhan, Dia akan memberkati hidup saudara dan saya, bahkan sorga yang kekal sudah dijanjikan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan muda, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita,
Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Yang pertama, kita harus berbuat baik dan benar. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang merdeka, tetapi merdeka yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita saling menghormati dan mengasihi sesama kita manusia. Dan ingat rekan-rekan muda, kita hanya sebagai pengembara, sebagai perantau di dunia yang fana ini. Tempat kita yang kekal, yaitu sorga. Rekan-rekan muda, tetaplah menjadi pemuda yang berkarakter Kristus, tetaplah berkualitas dalam iman, dan tetaplah berkualitas dalam ilmu pengetahuan. Persiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan dunia yang serba tidak pasti ini. Tapi oleh pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya rekan-rekan muda akan diberikan kemampuan, diberikan hikmat, akal budi di dalam Yesus Kristus. Mintalah semua itu kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati rekan-rekan muda. Demikian renungan singkat ini. Semoga bermanfaat bagi rekan muda. Ingat, stay at home. Iman harus disertai dengan ketaatan dan patuh. Ingat rekan-rekan muda, kita sudah merdeka, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dan ingat, selalu berbuat baik dan benar. Dan hormati dan kasihilah sesama manusia. Rekan-rekan muda, tetap kreativitas. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam bahagia. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Dan Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Shalom, sampai kita ketemu kembali di lain waktu. Tuhan memberkati kita dan memberkati keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, saudara-saudari, sobat-sobat muda Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah pada saat ini. Hari ini 1 Mei 2020, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-13 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Firman Tuhan telah dibacakan oleh sobat muda Kristen kita. Maka dari itulah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Dari hati-hatinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kasih setiamu. Walaupun pada saat ini anak-anak muda Kristen tidak berkumpul seperti biasanya untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, namun saat ini Tuhan membukti nyatakan bahwa mereka tidak terlepas dari cinta kasih setia Tuhan untuk terus mengingatkan dan mengajari mereka melalui sabda-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah firman yang boleh kami dengarkan, dan kiranya Engkau menyertai, memberkati kami dalam Kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu Bapa. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah oleh Kuasa Roh Kudus Bapa, hamba boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut akan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sobat-sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus melalui firman Tuhan pada saat ini, kita akan melihat pada ayat yang ke-13. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada ayat yang ke-13, tunduklah karena Allah. Kalau kita mendengar arti kata tunduk, berarti orang yang patuh, orang yang menurut, atau orang yang taat. Rasul Petrus melalui firman Tuhan pada saat ini memanggil setiap orang yang percaya untuk tunduk kepada Allah dan kepada pemerintah. Pertanyaannya kepada kita, mengapa kita harus tunduk? Rasul Petrus mengatakan pada ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah. Nah, jadi mengapa kita harus tunduk? Ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya untuk menjadi orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang menurut. Pertanyaannya kembali kepada kita, mengapa Allah menginginkan sikap ketundukan itu dari kita? Rasul Petrus juga mengatakan di dalam ayat yang ke-16, hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, artinya kalau hidup kita adalah pemberian anugerah daripada Tuhan, maka kita harus meneladani akan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang patuh, yang taat, pada mana Ia memberikan dirinya untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Nah, ketundukan
kepada Allah adalah yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Karena itu akan menghasilkan keinginan untuk menghormati orang lain, dan Tuhan akan memberikan akan kasih sayang, cinta, dan kepedulian kepada orang lain, dan menjauhkan kita dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudari, sobat-sobat muda Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, melalui surat Rasul Petrus yang menguatkan, yang mengingatkan kita bersama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di mana kita akan menjadi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita. Maka kita juga harus tunduk, harus patuh, harus menurut kepada anjuran dan peraturan pemerintah kita. Di mana pada saat ini pemerintah kita menganjurkan, pakailah masker apabila kita keluar rumah, jauhi keramaian, jaga jarak. Begitu pula kepada anak-anak muda Kristen yang sering berkumpul atau nongkrong, janganlah terlebih dahulu. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk rajin mencuci tangan, dan juga belajar, bekerja, dan beribadahlah terlebih dahulu di rumah. Dengan kita mematuhi dan menuruti anjuran dan peraturan pemerintah ini, maka kita telah menunjukkan sebagaimana hidup kita yang penuh dengan hormat, cinta, kasih, sayang, dan kepedulian kepada orang lain sebagai hidup kekristenan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja, kehidupan itu tidak terlepas dari hidup yang penuh hormat, taat, dan takut akan Tuhan sebagai awal kehidupan kebijaksanaan kita. Nah, maka dari itu firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan iman kita yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap menyertai kita, ya dan amin untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama yang mendengarkan akan firman-Nya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku
insan pemuda remaja, dimanapun kamu berada, saya akan mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam serangkaian doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan bagi kehidupan kami. Pada hari ini, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang dimana kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pengemban hidup bagi kehidupan kami selanjutnya. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih juga ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami Indonesia dari malapetaka, bencana pertikaian antar suku dan agama, dan virus corona yang sedang melanda di negeri kami ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami, ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta pimpinan yang di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Allah, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami, janda, duda, anak yatim piatu. Biarlah Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang pimpin setiap langkah mereka. Kami mau serahkan mereka semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terkhususnya Tuhan, kami tahu saat ini bumi sedang tidak ramah. Semua orang penuh ketakutan dan kekhawatiran akibat penyebaran virus COVID-19 yang sangat begitu cepat ini. Tapi Tuhan, saat ini kami mau serahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan mampukan, Tuhan berikan kesembuhan sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan dapat kembali berkumpul dan bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Kami juga tidak lupa Tuhan ingin menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang berada di garda terdepan, tim medis, polisi, relawan, dan semua yang terlibat di garda terdepan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, berat resiko yang mereka tanggung saat ini, tapi kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang lingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap dapat melayani dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan tetap sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan seluruh jajarannya, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, juga roh hikmat kebijaksanaan untuk setiap kebijakan yang diambil dalam penanganan virus COVID-19 ini. Biarlah seluruhnya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ikut campur tangan. Dan kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang di saat kami tetap dapat bekerja di rumah, kami dapat melakukan segala aktivitas kami di rumah, tapi ada sebagian saudara kami yang tetap harus bekerja di luar rumah. Kami ingin berdoa Tuhan agar mereka selalu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka tetap dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami,
saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan dengan pasti apa halangan ataupun masalah yang terjadi pada mereka. Tapi Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dalam studi mereka, pekerjaan mereka, masalah ekonomi, masalah keluarga atau apapun itu, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, angkat setiap beban yang saat ini mereka pikul. Tuhan, bantu mereka dalam melewatinya, agar suatu saat mereka dapat boleh kembali bersama-sama dengan kami bersekutu di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, untuk yang mencari pekerjaan maupun yang sedang menata masa depan, Tuhan tuntun agar segalanya dapat berjalan dengan baik. Yang bekerja maupun yang sedang sibuk di dalam studinya, Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan bumi kami, negara kami Indonesia, pergumulan kami untuk Tuhan pulihkan. Tuhan, hapuskan virus ini di bumi ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semuanya dapat kembali berjalan seperti sedia kala menurut kehendak-Mu. Masa depan kami serta seluruh hidup dan kehidupan kami seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kerajaan surga kami menaikkan syafaat kami untuk para pekerja gereja Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, siapapun mereka yang terlibat di dalam mewartakan Injil-Mu, dalam mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan bagi vikaris, bagi guru-guru agama, Engkau Tuhan biarkan menyertai mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga mereka, Engkau memberkati setiap usaha mereka yang lainnya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pengurus SPPR lingkungan Resort Palangkaraya Hulu dan siapapun yang terlibat di dalam kepengurusan SPPR di kawasan Resort Palangkaraya Hulu Tuhan, biarkan Engkau yang memberkati dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan. Maupun juga Tuhan, bagi kami pemuda remaja dimanapun kami berada, kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kasih Tuhan, untuk hidup melakukan apa yang berkenan bagi Engkau. Kami serahkan cita-cita kami, harapan kami, masa depan kami percaya sangat indah dalam tangan Tuhan. Bahkan pendidikan kami, keluarga kami semua, permasalahan, pergumulan kami taruhkan di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Doa kami Tuhan, syukur kami diserahkan, doa syafaat kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Untuk persembahan SPPR bisa disatukan dengan persembahan syukur keluarga, tapi ditulis nama dan jumlahnya. Bisa diserahkan pada saat penyerahan persembahan ke BPH atau dititip ke ketua lingkungan masing-masing, atau bisa juga ditransfer langsung ke rekening Gereja ASI GKI Raja Wali. Untuk doa persembahan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berterima
dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah renungan yang disampaikan. Semoga renungan tadi bisa membuat iman dan pengharapan kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat yang diberikannya pada kita hari lepas hari. Kiranya kita semua diberikan kesehatan pada keadaan yang ada saat ini. Di sini saya mewakili teman-teman dari SPR GKI Victoria mengucapkan terima kasih telah mengundang kolab ibadah SPPR online yang dilaksanakan oleh SPPR GKI Raja Wali. Kiranya dengan adanya ibadah ini dapat menciptakan hubungan yang baik serta solidaritas antar pemuda remaja di lingkup GKI Palangkahulu. Dan untuk teman-teman semua, kiranya selalu menjaga kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah pada keadaan yang ada saat ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Tri Sinason Karab. Saya Ketua Seksi Pelayanan Muda Majelis Jemaat GKI Victoria. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada teman-teman semua yang tadi telah melakukan ibadahnya masing-masing, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain, dimanapun kalian melakukan ibadah tersebut. Semoga dari ibadah yang telah kita lakukan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua, pemuda remaja Kristen, bahwa kita, di mana kita mempunyai talenta, kita mempunyai kemauan untuk beribadah dan kita melakukan untuk melayani Tuhan, kita pasti mempunyai banyak cara, dan tadi merupakan salah satunya. Teman-teman di sini pasti juga punya banyak sekali cara untuk melakukan dan juga melayani Tuhan. Maka daripada itu, jangan sampai bencana yang sedang kita alami sekarang dapat menghambat kita untuk melayani Tuhan. Saya berharap bencana yang sedang kita alami sekarang cepat berlalu, agar semoga teman-teman semua dapat beraktivitas dan melakukan kegiatannya masing-masing seperti biasa, tanpa takut akan hal-hal yang anggapannya menghantui kita pada saat sekarang. Mungkin teman-teman punya banyak sekali harapan yang baik yang bagi kita semua. Maka daripada itu, mari kita doakan masing-masing. Kita berdoa dalam hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita aminkan bahwa bencana yang sedang kita alami sekarang akan cepat berlalu. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar rekan-rekan remaja pemuda sekalian? Kami berharap dalam keadaan baik dan sehat.
Walau sekarang kita tidak dapat berjumpa secara fisik, kiranya melalui momen ini saat ini dapat mengobati rasa rindu kita untuk saling berjumpa. Terkhusus melalui ibadah online ini, kita berusaha tetap membangun persekutuan, saling mendoakan dan menguatkan iman, dan semoga kita dimampukan untuk melewati masa-masa saat seperti ini. Terima kasih kepada rekan-rekan SPRP Raja Wali yang sudah menginisiasi ibadah online bersama pada saat ini, mengajak dan menjalin keakraban dengan sesama remaja pemuda, terkhusus di kawasan Resort Palangkaraya Hulu. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, dan ingat, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.